Baik, selamat siang. Saya Oki Sanjaya dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Di tugas 2 ini kita disuruh membuat aplikasi menggunakan Vue.js sebagai frameworknya. Setelah itu kita diminta 2 halaman website yang perlu dikembangkan. Satu yaitu halaman stok bahan ajar, dan 2 itu tracking delivery order. Dan selanjutnya ini struktur folder yang kita simpan, yang kita buat. Ada indeks. Indeks ini menampilkan menu home, yaitu menampilkan data halaman stok dan halaman tracking. Selanjutnya CSS. Di CSS ini ada style CSS. Untuk yang selanjutnya yaitu JS. Di dalam JS ini ada stok app.js dan tracking app.js. Di sini kita menggunakan logika dimasukkan di bagian ini untuk bagian stok dan ini bagian tracking. Jadi yang pertama kita ke halaman stok bahan ajar dulu. Ini codingannya, ini indeks, halaman indeks ada 2 halaman, 1 dan halaman 2. Halaman 1 yaitu stok bahan ajar dan halaman 2 yaitu tracking depo. Jadi kita langsung ke stok bahan ajar, kita masuk ke kodenya yang ini. Oke, untuk stok bahan ajar, sebentar kita buka di sini dulu. Nah, ini yang bagian indeks HTML-nya. Di sini kita ada 2 pilihan atau 2 halaman 1 stok dan halaman 2 tracking depo. Yang di bagian indeks ini dia. Ini stok dan ini tracking. Lanjut kita mulai di stok dulu. Di stok itu kita harus ada kode mata kuliah atau nama mata kuliah di kode sebentar. Stok. Oke, sini dia. Total rekat ini filter. Kita cari di ini table ya. Table kode MK, judul MK, kategori di daerah sesuai dengan yang diminta sini, dan tampil di website seperti ini. Kode, judul MK, kategori yang ada di sini, jumlah stok bahan ajar, stok, harga, catatan, dan aksi. Ini dia codingannya. Kita menggunakan for if atau v-if atau v-for untuk pengulangan di Vue.js. Selanjutnya terdapat fitur untuk mengedit stok dan data bahan ajar. Ini untuk menu edit. Yang di sini untuk edit. Ini dia. Ini kalau misalnya kita edit keluar modal, ini modalnya. Logikanya di bagian stok app diedit. Selanjutnya kita masuk ke terdapat fitur untuk filter dan sort data stok. Nah, jadi kita dipilih elemen select video atau checkbox. Kalau di saya itu menggunakan ini. Oke, terdapat filter yang hanya menampilkan jumlah stok kosong terdapat pada yang ada, dapat mengingatkan untuk error bahan ajar. Oh, ini dia. Jadi kalau misalnya nampil ulang yang menipis, jadi kalau misalnya kita mau ngecek data stoknya menipis, jadi kita klik aja untuk filter ini. Di sini kita kasih dulu. Stok sini deh. Ini tadi yang ini dia reset. Ini untuk reset filter yang ini. Yang ini untuk pegawai order kita cari dulu.
Nah ini dia. Jadi kalau bahan ajar itu menipis nanti. Oke, ini untuk yang notifikasi stok tipis yang di sini dia. Oke, lanjut. Kita mengimplementasi define option seperti misalnya ketika memilih filter stok berdasarkan UTI daerah baru akan menampilkan kategori mata kuliah. Oke, di aplikasinya itu kita kembalikan dulu. Di aplikasinya itu kalau misalnya kita tidak ada klik ini, dia tidak nampil untuk kategori. Jadi kalau kita pilih Jakarta, maka di kategorinya akan tampil di sini. Oke, selanjutnya menampilkan status dari stok bahan ajar, memberikan status aman dan simbol memberikan tanda yang aksesan aman ataupun teks warna hijau apabila vertikal. Jadi diberi tanda untuk yang misalnya kalau stoknya itu di atas safety berarti aman, kalau stok ini menipis. Oke, selanjutnya kalau di anu itu kosong jadi warna merah kalau misalnya sebentar. Sampai ada lanjut dulu, memberikan menipis kosong warna 0. Sebentar, ini belum ada juga, kita edit ini menjadi stok kosong. Sorry, sebenarnya apa? Nah ini. Jadi kalau misalnya datanya itu ada statusnya merah, tidak seperti yang di sini. Terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar melalui formulir kecil dan melakukan validasi sederhana setiap field. Jadi di codingan itu stok itu ada validasi untuk input. Sebentar. Ini dia form untuk validasi. Kalau kita menambah buku sesuai dengan menambah stok sesuai dengan ini. Jadi coba kita menambahkan bahan ajar. Oke, coba kita tambah misal angka 21. Ini acak aja misalnya agama wajib agama Islam, R1 R7. Untuk lokasi rak harga kita kasih 50.000, jumlah stoknya kita buat 10, safety stok kita buat 5 aja. Oke, ini buku. Oke, kita tambah. Hanya ada notif kalau format kode itu tidak valid, contoh EMK 112. Coba kita tambah. Oke, ada ya notifikasi. Oke, datanya masuk di sini. Stoknya 10, CP-nya 5. Jadi masih aman. Itu berhasil kita tambah untuk yang ini. Selanjutnya kita lanjut ke tracking delivery order atau DO. Kita lanjut ke tracking DO sini. Ini ada sistem informasinya, ini tracking, bisa mengeceknya. Setelah itu kita lanjut ke ini HTML nya untuk tracking dan ini logika untuk tracking. Coba kita di sini perlu melakukan penggunaan VPN. Terdapat fitur untuk menambah input. Nah, di sini kita disuruh ada form dibuat di tracking dari order itu dibuat.
di sini kita menggunakan modal, bentar saja di tracking sini modal ini dia untuk modal tambah DO. Di sini kan diminta DO, tahun, speed, dan speed number kan. Di dalamnya itu ada ini nama ekspedisi dan paket Banazar. Contohnya di sini kan. Nah, ini di generate otomatis, jadi tidak bisa kita buat. Lanjut nih nama ekspedisi tadi, di ekspedisi ada option pilihan. Di sini kita untuk HTML, ini untuk tracking, ini untuk form penambahan modal ditutup, situ validasi form ini ya, ini ketika disimpan maka itu dibuat menjadi proses pengiriman. Nanti coba kita buka di sini, kita buat sini misalnya NIM saya 05011332, nama Oki Sanjaya, ekspedisi kita pilih channel reguler, ini bahannya misalnya kita pakai TPS dasar, tanggal kirim hari ini, harganya ini sekarang langsung kita buat. Oke, di sini sudah berhasil kita buat untuk itunya. Total harga diambil dari area dan objek paket harga ini kita ngambil langsung dari DJS nya di sini. Ini dia, ini nama paket yang kita buat. Kita mengambil data dari sini untuk kita tampilkan di tracking dan menampilkan di aplikasi yang kita buat di sini. Oke, dan untuk struktur proyek itu HTML-nya itu sesuai dengan yang diminta, itu indeks HTML, stock tracking, setelah itu CSS dan JS. Ini CSS dan JS, di CSS style, di JS itu JS stock app.js dan tracking app.js. Sini juga sama. Jadi sekian dari tugas saya dan sudah saya presentasikan. Sekian, terima kasih.